Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal PPPK atau biasa disebut dengan P3K tahun 2021. Nah, soal pada kali ini spesial untuk formasi guru PPKN ya. Dan pembahasan soal kali ini sesuai dengan SIM PKB. Semoga pembahasan soal P3K ini bisa menjadi referensi belajar bagi para pejuang P3K tahun 2021. Nah, pembahasan soal kali ini merupakan latihan soal part 1, part 2, dan selanjutnya. Jangan lupa ikuti terus Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Lonceng notifikasinya jangan lupa dipencet atau ditekan ya. Kemudian like, komen apabila video ini memang bagus untuk Anda. Oke, langsung saja menuju ke soal. Soal nomor 1. Perasaan moral sebagai suatu yang wajib, ikatan rasional akan kebaikan, dan rasa kebebasan perlu dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia sebagai upaya mewujudkan A. Kesadaran diri, B. Kesadaran berkonstitusi, C. Kesadaran beraspirasi, D. Kesadaran politik, E. Kesadaran hukum. Jawaban yang benar adalah yang B. Kesadaran berkonstitusi. Konstitusi merupakan suatu dasar hukum dalam sebuah negara. Konstitusi dibuat agar masyarakat paham tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi memang seluruh warga negara Indonesia perlu pedoman untuk bisa hidup bermasyarakat, yaitu menggunakan konstitusi. Soal nomor 2. PPKN merupakan program pendidikan yang berfokus pada pembentukan kepribadian yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sehingga PPKN mengusung tradisi citizenship transmission ke dalam konsep utuh pembelajarannya yang bersifat A. Value inculcation, B. Value creation, C. Value education, D. Value civic, E. Value competition. Jawaban yang benar adalah yang A. Value inculcation. Value inculcation atau penanaman nilai merupakan pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial peserta didik. Ini sesuai dengan tradisi citizenship transmission yang dilakukan oleh pelajaran PPKN. Soal nomor 3. Memusatkan perhatian pada perkembangan siswa dan membentuknya menjadi pribadi yang tangguh dan baik sebagai warga negara sehingga dapat dilabelkan sebagai warga negara yang desirable personal quality merupakan hakikat dari A. PPKN sebagai pendidikan ilmu sosial, B. PPKN sebagai pendidikan moral, C.
PPKN sebagai pendidikan politik, D. PPKN sebagai pendidikan hukum, E. PPKN sebagai pendidikan multikultural. Jawaban yang benar adalah yang B. PPKN sebagai pendidikan moral. Desirable personal quality merupakan kualitas pribadi yang didambakan dari warga negara, sebagaimana dicerminkan dalam kegiatannya sehari-hari. PPKN bertujuan membentuk peserta didik mempunyai moral Pancasila sehingga sesuai dengan konsep desirable personal quality. Soal nomor 4. Sebagai wahana pendidikan politik, tugas pentingnya PPKN adalah konstruksi atribut civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation. Ketiga atribut itu memungkinkan terbentuknya A. Civil society, B. Civil, C. Civil law, D. Moral society, E. Civil global. Jawaban yang benar adalah yang A. Civil society. Civil society atau masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupan. Syarat untuk menjadi masyarakat madani tentunya dengan menerapkan civic intelligence, civic responsibility, dan civic participation dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terbentuklah civil society. Soal nomor 5. Transfer knowledge yang bersumber dari falsafah budi pekerti gagasan Ki Hajar Dewantara merupakan prakonsepsi keilmuan PPKN di Indonesia yang berbasis pembentukan rasa kebangsaan yang suci, ketertiban dan kedamaian lahir batin terhadap warga negara. Konsepsi ini merupakan bentuk lain dari konsep pendidikan A. Multikultur, B. Morality, C. Sosial, D. Norma, E. Religius. Jawaban yang benar adalah yang B. Morality. Falsafah Ki Hajar Dewantara bersumber dari falsafah budi pekerti yang diintegrasikan ke dalam konsep keilmuan PPKN, yang secara tidak langsung budi pekerti itu sama dengan moral. Jadi, konsep Ki Hajar Dewantara merupakan konsep pendidikan morality. Soal nomor 6. Mengambil kaidah dan urgensi makna penjewantahan Pancasila ke dalam pembelajaran PPKN menjadi prospek positif pembelajaran PPKN. Bagi peserta didik, ini memungkinkan mereka dapat A. Meningkatkan kapabilitas diri menjadi seorang yang berguna bagi negara, B. Memberdayakan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, C. Bersumbangsi aktif terhadap pelajaran PPKN yang filosofis, D. Memberdayakan hakikat PPKN dalam mempelajari dan merealisasikan filosofi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, E. Perwujudan dalam pembangunan nasional berdasarkan norma-norma hukum. Jawaban yang benar adalah yang D. Memberdayakan hakikat PPKN dalam mempelajari dan merealisasikan filosofi Pancasila
di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, pembelajaran PPKN adalah untuk menerapkan nilai-nilai penjewantahan Pancasila kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu memberdayakan hakikat PPKN dalam mempelajari dan merealisasikan filosofi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal nomor 7. PPKN berperan sebagai program studi yang memiliki tradisi social studies. Salah satu kajian yang sangat signifikan adalah sebagai program studi yang mentradisikan membentuk respon yang tinggi dan cerdas oleh peserta didik terhadap perkembangan isu politik, pemerintah, maupun isu-isu sosial. Hal ini dikarenakan A. Tradisi social science PPKN, B. Tradisi citizenship transmission PPKN, C. Tradisi civil society, D. Tradisi reflective inquiry PPKN, E. Tradisi kultural PPKN. Jawaban yang benar adalah yang D. Tradisi reflective inquiry PPKN. Social Studies thought as reflective inquiry merupakan tradisi pembelajaran berdasarkan kedudukan filsafat yang berakar pada masa lalu. Tujuan reflective inquiry adalah kewarganegaraan didefinisikan sebagai pengambilan keputusan dalam konteks sosial politik. Metode tersebut berkait dengan proses membuat keputusan dan mendorong peserta didik untuk menganalisis tentang apa saja yang terlibat dalam suatu keputusan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 8. 3 rumpun body of knowledge PPKN adalah ilmu politik, hukum, dan moral. Ketiganya perlu diedukasi kepada seluruh warga negara termasuk adalah peserta didik. Hal ini urgent dikarenakan A. Semangat kebangsaan, B. Upaya mewujudkan warga negara yang cerdas, C. Upaya mewujudkan warga negara yang terampil, D. Semangat edukasi warga negara, E. Semangat patriotik warga negara. Jawaban yang benar adalah yang B. Upaya mewujudkan warga negara yang cerdas. Peserta didik merupakan pemuda generasi penerus bangsa. Dengan pemuda yang cerdas diharapkan akan bisa membangun negara lebih baik sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea keempat, yaitu yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jawaban nomor 8 yang tepat adalah yang B, mewujudkan warga negara yang cerdas.